Dan saya dulu tidak pernah masuk pesantren juga, Bu. Saya masuk pesantren hanya kira-kira 1 minggu lah. Itu hanya berkunjung saja. Saya dulu memang berniat masuk pesantren, tetapi hanya tahan 1 minggu. Kalau ibu sekarang mau masukkan putra ibu ke pesantren, karena ibu merasa tidak sanggup memberikan pendidikan agama yang layak, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Baru beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah di salah satu universitas di Indonesia ini, ada seorang yang memperoleh gelar doktor dengan meneliti secara psikologis kondisi para santri yang berada di pesantren. Dan salah satu di antara hasilnya ibu bisa baca di dalam, kalau saya tidak salah, dalam surat kabar Republika. Salah satu hasilnya itu sangat mengejutkan, yaitu bahwa anak-anak kecil yang dimasukkan ke pesantren sejak awal memiliki tingkat, dia sebut itu tingkat kelekatan. Tapi itu satu konsep yang abstrak. Mungkin yang dia maksud adalah tingkat kehangatan hubungan interpersonal. Jadi tingkat kasih sayang di antara dia dengan orang tuanya, di antara dia dengan gurunya, di antara dia dan teman-temannya. Jadi manusia yang normal itu memiliki ikatan kasih sayang yang hangat dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan ibunya, dengan gurunya. Dan menurut peneliti doktor itu, ia menemukan bahwa anak-anak pesantren pada umumnya memiliki tingkat kelekatan yang lebih rendah dari anak-anak sekolah umum. Doktor itu berpendapat mungkin itu karena anak-anak di pesantren itu sudah sejak kecil dipisahkan dari orang tuanya. Dan karena itu dia tidak sempat menumbuhkan ikatan kasih sayang yang cukup. Jadi berdasarkan itu saya ingin menyarankan kalau ibu mau mengirimkan anak ke pesantren, pertama-tama janganlah mengirimkannya ketika ia masih terlalu kecil, ketika ia masih senang untuk mereguk kasih sayang ibu. Yang kedua, mungkin ada alternatif lain seperti yang saya alami juga. Saya tidak masuk pesantren, tetapi dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tertarik dengan pengetahuan agama melalui buku-buku agama, dan ibu pun bisa mendidik anak ibu dengan penuh kasih sayang. Dan pada waktunya setelah dia misalnya menguasai, sudah bisa ngaji, baca Quran, dan itu harus kita kirim kepada para ustadz. Setelah itu kita bimbing dia untuk membaca buku-buku agama Islam dan memilih pergaulan bersama anak-anak yang baik-baik. Dan yang tidak boleh lupa ibu lakukan ialah masukkan nama dia dalam doa-doa ibu. Doakan secara khusus. Mudah-mudahan putra ibu memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya teringat satu pengalaman ketika saya berjumpa dengan seorang kiai di Jawa Timur. Dan dia bertanya kepada saya, apakah saya pernah masuk pesantren? Ketika saya jawab tidak, Pak Kiai itu segera berkata, ini pasti karena doa orang tua Anda. Saya kira mungkin juga, insya Allah itu mungkin karena doa ayah dan ibu saya di dalam solat-solat mereka. Kemudian Pak Kiai itu menyebutkan ada seorang kiai di Madura yang setiap ba'da solat menyebut nama anaknya satu persatu. Ya Allah, inilah anak-anakku. Lalu dia sebutkan 1, 2, 3, disebut daftar nama anaknya itu. Kemudian ia membaca doa di dalam surat Kahfi itu, wahayyi lahum min amrika rasada, dan berikanlah kepada mereka ya Allah dari sisimu bimbingan langsung kepada mereka dalam kehidupannya. Atau kita
pakai bahasa Indonesia saja, sebut nama anak itu satu persatu, lalu ucapkan, ya Allah, lindungilah mereka dan bimbinglah mereka selalu dengan bimbingan dan petunjukmu. Saya kira itu, sekali lagi tentu bagus juga Ibu memasukkan anak ke pesantren. Yang saya sampaikan adalah catatan-catatan kecil sebelum memasukkan putra Ibu ke pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-awsiya'i radina al-maradiyina bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barakatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian kita pagi hari. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang surat-surat pendek di dalam Al-Quranul Karim. Surat yang akan kita bicarakan sekarang ini termasuk surat yang paling pendek dan hampir setiap kita sanggup menghafalkannya. Surat ini adalah surat Al-Asr. Menurut para ulama ahli tafsir, surat ini turun di Mekah, tapi menurut sebagian lagi, surat ini turun di Madinah. Tapi kalau melihat susunan ayat-ayatnya, kita akan segera yakin bahwa surat ini memang termasuk surat-surat yang turun di Mekah. Menurut Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salam, man qara'a wal 'asr fi nawafilihi ba'athahu Allahu yawmal qiyamati musyriqan wajhuh dhahikan sinnuh qariratan 'ainuh hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang melazimkan membaca surat wal 'asr di dalam solat-solat sunat, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dengan wajah yang cemerlang, dengan mulut yang tersenyum, dengan mata yang sejuk, sampai ia masuk surga. Tentu saja keutamaan membaca surat Al-Asr ini diberikan kepada orang yang bukan saja membacanya, tetapi melazimkan makna dari surat yang pendek ini. Surat ini surat yang pendek, tetapi di situ terhimpun seluruh ajaran Islam. Imam Syafi'i berkata bahwa sekiranya seluruh Al-Quran itu tidak turun, dan yang turun surat pendek ini, surat Al-Asr ini, ya sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup kita. Berkaitan dengan surat Wal-Asr ini yang turun di Mekah, ada satu riwayat waktu itu Amr bin al-As belum masuk Islam, dan ketika turun surat Al-Asr, ia pun sempat menangkap surat ini dan menghafalnya di luar kepala. Ketika ia pergi berdagang ke negeri yang sekarang disebut Riyadh, tapi pada zaman itu disebut Najd, ia berjumpa dengan seorang yang di zaman Nabi mengaku sebagai Nabi juga, Musailamah al-Kadzab, Musailamah sang pendusta. Ketika rombongan Amr bin al-As datang ke Najd, Musailamah bertanya, apa yang turun kepada saudaramu? Apa berita yang sampai kepada saudaramu sekarang ini? Yang dimaksud, surat apa yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan Amr bin al-As menjawab, turun kepadanya surat yang pendek yang aku hafal.
bacakan kepadaku, kata Musailamah. Kemudian Amr bin al-As membaca surat ini, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Musailamah, sang nabi palsu itu, merenung sebentar. Kemudian ia berkata, ada juga surat wahyu yang turun kepadaku mirip surat itu. Kata Amr bin al-As, coba bacakan kepadaku. Kemudian Musailamah membaca apa yang dipandangnya sebagai surat yang turun dari Tuhan kepadanya. Ya wabar, ya wabar, innaka udhunani wa sadar, wa sa'iruka hafrun naqar. Segera setelah itu Amr bin al-As tertawa terbahak-bahak dan ia berkata, wallah innaka lakadzib, demi Allah sungguh kamu pendusta. Amr bin al-As yang waktu itu belum masuk Islam dengan segera dapat membedakan antara surat wal 'asr ini yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan surat al-wabar yang turun kepada Musailamah al-Kadzab, tidak tahu dari mana. Yang membedakannya adalah kandungan makna dari kedua surat ini. Tadi sudah saya bacakan kepada Anda, dalam surat Al-Asr Tuhan menghimpun seluruh ajaran Islam, seluruh ajaran Al-Quran yang sekiranya Al-Quran tidak turun. Dan hanya turun surat Al-Asr itu sudah cukup untuk menjadi pedoman. Tapi apa yang diceritakan di dalam surat Al-Wabar dari Musailamah al-Kadzab, kalau saya terjemahkan, surat itu memang akan mengundang gelak tawa bukan saja Amr bin As, tetapi kita yang mengetahui bahwa Musailamah al-Kadzab mendakwakan surat itu sebagai surat dari Allah Subhanahu wa taala. Terjemahannya, ya wabar, wahai kelinci, inna laka udhunani wa sadr, sesungguhnya yang tampak padamu itu adalah dua telinga dan dada, wasairuka hafrun naqar, dan di sekitar kamu ada lubang galian. Bayangkan kalau kita menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab dan hari ini, pagi ini kita harus membahas surat kelinci ini. Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari surat pendek itu? Kita tidak memperoleh dari situ pelajaran biologi yang mendalam, karena yang diceritakan oleh Musailamah adalah hal yang bisa disaksikan hatta oleh anak kecil sekalipun. Tapi sekali lagi kembali kita kepada surat Wal 'Asr, surat yang pendek ini, yang kata Imam Syafi'i menghimpunkan seluruh ajaran agama Islam. Dalam surat yang pendek ini, menurut para ahli tafsir, dirumuskan 4 dasar yang pokok dari ajaran agama Islam. Disebut sebagai al-usul al-ammah, dasar-dasar yang pokok dari seluruh ajaran Islam, yang dengan itu umat manusia akan diantarkan kepada kemuliaannya. 4 dasar pokok itu adalah al-usul al-arba'ah dari surat yang pendek ini adalah al-iman, keimanan,
wal amalu salih, amal saleh, wa tawasi bil haq, berwasiat ke dalam kebenaran, wa tawasi bis sabar, dan berwasiat dalam kesabaran. Marilah kita perhatikan kembali surat yang pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabar, dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Pada surat ini Allah bersumpah dengan kata al-asr, yang saya terjemahkan tadi sebagai waktu. Pada awalnya kata asr di dalam bahasa Arab berarti kesulitan atau kesusahan. Dan kata itu dinisbahkan menjadi waktu, pada waktu siang, pada waktu tertentu di waktu siang, ketika orang melakukan pekerjaan dengan susah payah. Kemudian kata asr juga dalam bahasa Arab diartikan kepada seluruh zaman di dalam perjalanan tarikh manusia. Kadang-kadang kata asr dalam bahasa Arab dipergunakan untuk menunjukkan waktu yang tertentu, waktu yang begitu penting, sehingga kita bisa menerjemahkan kata asr sebagai periode. Misalnya orang membagi sejarah Islam kepada 3 asr, kepada 3 periode. Periode yang pertama adalah asrul anbiya, periode para nabi. Periode yang kedua mereka sebut sebagai asrul ausia, periode para penerima wasiat nabi. Dan periode yang ketiga asrul fuqaha, periode para fuqaha. Kata asr di situ berarti periode, masa atau babakan penting di dalam sejarah. Dan Tuhan bersumpah dengan satu periode yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Menurut tafsir Nurul Thaqalain, diterima dari Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq alaihi salam, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa wal asr yang dimaksud adalah asru khurujil qa'im, yaitu periode ketika turun al-qa'im, yakni salah seorang imam dari ahlu bait Nabi yang datang ke atas dunia ini untuk membawa dan menegakkan keadilan dan kebenaran ketika dunia dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Tapi sebagian dari penafsiran kata al-asr, jadi kata al-asr bisa berarti pertama waktu asar pada waktu siang hari, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan penggalan-penggalan waktu. Misalnya Allah bersumpah dengan waktu subuh di dalam surat Al-Mudaththir, was-subhi idza asfar, demi waktu subuh ketika mulai terbit fajar, ketika terbit cahaya yang kemuning. Allah juga bersumpah dengan waktu duha, wadduha, dan sekarang Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan Allah bersumpah karena Allah ingin menunjukkan tentang kebesaran yang dijadikan sebagai kalimat sumpah Allah Azza wa Jalla. Allah juga bersumpah untuk menarik perhatian kita kepada waktu asar ini. Pada waktu yang lain insyaallah esok hari kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang keutamaan waktu asar ini dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memperhatikan
waktu ini. Dan seperti biasa, sebelum saudara mengajukan pertanyaan, sekali lagi ingin kita simpulkan bahwa dalam surat pendek ini Allah mengajarkan kepada kita 4 pokok yang harus menjadi rujukan kita dalam perjalanan hidup kita, yaitu beriman, beramal saleh, saling berwasiat kepada kebenaran, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Saya persilakan. Ini Kang Jalal, saya mau bertanya ya. Saya ini kan sering baca surat Al-Asri ini ya pada tiap-tiap sholat. Apakah boleh gitu misalkan surat Al-Asri ini saya dampingi dengan surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas? Itu ada yang saya mau tanyakan. Ijazah An-Nasrullahi saya dampingi misalkan dalam rakaat kedua gitu aja. Apakah boleh saya baca? Kita boleh dalam satu rakaat itu juga membaca setelah Al-Fatihah. Misalnya ibu baca surat Wal Asr ini, kemudian ibu baca juga surat yang lain, masih pada rakaat yang sama, boleh. Kalau mau membaca pada rakaat yang keduanya surat yang lain, atau mendampinginya dengan surat yang lain, boleh juga. Saya ingin kembali menyebutkan keutamaan surat ini. Siapa yang melazimkan membaca surat ini di dalam solat-solat sunatnya, tentu boleh juga membaca surat ini untuk solat wajib, untuk solat fardu. Barang siapa yang melazimkan membaca surat Al-Asr ini di dalam solatnya, Allah akan jadikan wajahnya bersinar pada hari kiamat, yang mulutnya tersenyum, yang matanya sejuk, sampai ia masuk ke surga. Mudah-mudahan dengan melazimkan surat Al-Asr ini di dalam solat kita, kita juga perlahan-lahan diingatkan untuk menjalankan misi hidup kita yang 4 itu, yaitu memelihara iman, melakukan amal saleh, berwasiat kepada kebenaran, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Saya persilakan. Assalamualaikum Kang Jalal. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Kang Jalal ya, berhubungan dengan surat Al-Asr ini, boleh nggak kita berwasiat ke anak untuk dalam profesi hidupnya tuh jangan sebagai politikus, karena kalau saya lihat kan para politikus sekarang tuh walaupun bawa nama agama tapi kok saling menjelek-jelekan satu sama lain. Jadi saya ingin berwasiat ke anak saya kalau nanti itu dalam hidupnya paling nggak menghindari dunia politik itu Pak Ustadz ya. Nah itu saya mau tanya lagi Pak Ustadz, satu lagi, pada waktu lulus SD dulu bagaimana Kang Jalal sekolahnya, apakah masuk pesantren? Karena terus terang anak saya kan saya masukkan pesantren, apakah itu sama juga kita melepaskan tanggung jawab atau bagaimana? Karena terus terang saya khawatir sekali dengan sekolah di umum, karena pagi-pagi harus bangunnya itu agak susah. Jadi saya inginkan anak saya dimasukkan pesantren. Ini bagaimana dari sudut agama Pak Ustaz? Terus terang karena saya merasa agak kurang sanggup gitu dalam mendidik di bidang agama. Terima kasih Kang Jalal. Assalamualaikum. Saya kira Bu, kalau Ibu mau berwasiat seperti itu bagus sekali ya. Betul apa yang Ibu katakan bahwa para politisi sekarang ini adalah seperti yang disebut oleh Aristoteles, zoon politikon. Itu binatang-binatang politik. Mereka bukan manusia lagi. Mereka adalah hewan-hewan yang saling mencakar satu sama lain, saling mengerang, saling membunuh, saling menjatuhkan. Dan sekiranya Ibu prihatin dengan keadaan yang seperti itu, lalu bercita-cita agar anak Ibu tidak jadi politisi, dan memperkuatnya dengan berwasiat supaya mereka dalam hidupnya tidak terlibat dalam politik, itu satu wasiat yang baik saya kira, yang menunjukkan kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Walaupun tentu saja kita juga punya cita-cita agar politik kita diisi oleh para politisi yang memiliki nilai moral, yang berakhlak baik, yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang terhadap rakyatnya, yang berusaha menegakkan keadilan. Kenapa Ibu tidak memodifikasi wasiat kepada anak itu dengan mengatakan,
Saya berwasiat agar kamu tidak jadi politisi kalau kamu tidak dapat menegakkan keadilan dan tidak bisa berakhlak baik di dalam kehidupan kamu. Atau mungkin wasiatnya kita ubah lagi, aku wasiatkan kamu supaya jadi politisi yang dapat menegakkan keadilan dan memelihara nilai moral. Walaupun sekali lagi, sekiranya saya juga mau berwasiat yang ada kaitannya dengan keterlibatan di dalam politik, saya akan berwasiat seperti yang Ibu sampaikan juga. Kebetulan saya tidak, saya secara pribadi, as far as I am concerned, saya juga tidak tertarik untuk politik dan saya tidak berharap anak saya terlibat di dalam politik. Walaupun saya mendalami ilmu politik dan memperoleh gelar di dalam ilmu politik, saya menyaksikan ada dua macam politik. Politik secara teoritis yang dipelajari di perguruan tinggi dan politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada bangsa apapun. Ada perbedaan antara apa yang terjadi dalam dunia politik dan apa yang diteorikan di dalam politik, dan apa yang terjadi dalam dunia politik di dunia manapun, di negeri manapun, selalu tidak berpegang kepada dasar-dasar moral dan akhlak. Dan karena itu mungkin sekali lagi kalau saya sendiri, saya mungkin lebih setuju kepada wasiat Ibu yang pertama, yaitu janganlah melibatkan diri di dalam politik, karena pengalaman menunjukkan bahwa orang terlibat dalam politik itu akhirnya terjerumus kepada kerendahan moral. Kemudian yang kedua, masuk pesantren. Ya Bu, Ibu tanyakan, saya dulu tidak pernah masuk pesantren juga Bu. Saya masuk pesantren hanya kira-kira 1 minggu lah. Itu hanya berkunjung saja. Saya dulu memang berniat masuk pesantren, tetapi hanya tahan 1 minggu. Kalau Ibu sekarang mau masukkan putra Ibu ke pesantren, karena Ibu merasa tidak sanggup memberikan pendidikan agama yang layak, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Baru beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah, di salah satu universitas di Indonesia ini, ada seorang yang memperoleh gelar doktor dengan meneliti secara psikologis kondisi para santri yang berada di pesantren. Dan salah satu di antara hasilnya Ibu bisa baca di dalam, kalau saya tidak salah, dalam surat kabar Republika. Salah satu hasilnya itu sangat mengejutkan, yaitu bahwa anak-anak kecil yang dimasukkan ke pesantren sejak awal memiliki tingkat, dia sebut itu tingkat kelekatan. Tapi itu satu konsep yang abstrak. Mungkin yang dia maksud adalah tingkat kehangatan hubungan interpersonal. Jadi tingkat kasih sayang di antara dia dengan orang tuanya, di antara dia dengan gurunya, di antara dia dan teman-temannya. Jadi manusia yang normal itu memiliki ikatan kasih sayang yang hangat dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan ibunya, dengan gurunya. Dan menurut peneliti doktor itu, ia menemukan bahwa anak-anak pesantren pada umumnya memiliki tingkat kelekatan yang lebih rendah dari anak-anak sekolah umum. Doktor itu berpendapat mungkin itu karena anak-anak di pesantren itu sudah sejak kecil dipisahkan dari orang tuanya. Dan karena itu dia tidak sempat menumbuhkan ikatan kasih sayang yang cukup. Jadi berdasarkan itu, saya ingin menyarankan kalau Ibu mau mengirimkan anak ke pesantren, pertama-tama janganlah mengirimkannya ketika ia masih terlalu kecil, ketika ia masih senang untuk mereguk kasih sayang ibu. Yang kedua, mungkin ada alternatif lain seperti yang saya alami juga. Saya tidak masuk pesantren, tetapi
Dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, saya tertarik dengan pengetahuan agama melalui buku-buku agama, dan ibu pun bisa mendidik anak ibu dengan penuh kasih sayang. Dan pada waktunya setelah dia misalnya menguasai, sudah bisa ngaji, baca Quran, dan itu harus kita kirim kepada para ustadz. Setelah itu kita bimbing dia untuk membaca buku-buku agama Islam dan memilih pergaulan bersama anak-anak yang baik-baik. Dan yang tidak boleh lupa ibu lakukan ialah masukkan nama dia dalam doa-doa ibu. Doakan secara khusus. Mudah-mudahan putra ibu memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum mengakhiri ini, saya teringat satu pengalaman ketika saya berjumpa dengan seorang kiai di Jawa Timur, dan dia bertanya kepada saya apakah saya pernah masuk pesantren. Ketika saya jawab tidak, Pak Kiai itu segera berkata, ini pasti karena doa orang tua Anda. Saya kira mungkin juga, insya Allah itu mungkin karena doa ayah dan ibu saya di dalam solat-solat mereka. Kemudian Pak Kiai itu menyebutkan ada seorang kiai di Madura yang setiap ba'da solat menyebut nama anaknya satu persatu. Ya Allah, inilah anak-anakku. Lalu dia sebutkan 1, 2, 3. Disebut daftar nama anaknya itu. Kemudian ia membaca doa di dalam surat Kahfi itu. Wahayyi lahum min amrika rasada. Dan berikanlah kepada mereka ya Allah dari sisimu bimbingan langsung kepada mereka dalam kehidupannya. Atau kita pakai bahasa Indonesia saja, sebut nama anak itu satu persatu, lalu ucapkan, ya Allah lindungilah mereka dan bimbinglah mereka selalu dengan bimbingan dan petunjukmu. Saya kira itu sekali lagi tentu bagus juga ibu memasukkan anak ke pesantren. Yang saya sampaikan adalah catatan-catatan kecil sebelum memasukkan putra ibu ke pesantren. Marilah kita akhiri dengan doa. Ilahi tafaddal alaina bisabri wal istiqamah wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Ya Rabbal Alamin, kulluna fi khusran wala yumkin an nujbir hadal khusra illa bilutfik. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kesabaran, istiqomah, dan kemampuan untuk saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ya Rabbal Alamin, kami semua berada dalam kerugian dan kami tidak mungkin dapat menghindari kerugian ini kecuali dengan anugerah-Mu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taufiqal amal bil mawadil arba allati zakartaha fi hadhihi surah min kitabik. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar Engkau bimbing kami untuk mengamalkan hal yang 4 yang Kau sebut di dalam surat ini dalam kitabmu. Bagaimana biasa, marilah kita sampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.